Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua rekan mahasiswa. Baiklah, Ibu akan melanjutkan pembahasan tentang modal bank. Pembahasan kali ini adalah bagaimana bank mengeluarkan saham dengan menerima pesanan saham dari calon investor. Ketika saham dijual secara pesanan, harus diserahkan setelah dilunasi seluruhnya. Perlakuan akuntansi untuk pesanan saham ini adalah emiten akan mendebit piutang pesanan saham dan mengkredit modal saham. Jurnal ini apabila tidak ada agio atau disagio yang terjadi dan tidak ada kas yang diterima atau yang dikeluarkan. Contoh misalkan, tanggal 15 Juni 2017, Bank Mitra Buana menerima pesanan sebanyak 100.000 lembar saham biasa dari PT Mirana dengan kurs 102. Harga nominal per lembar 10.000 dan uang muka pesanan saham diterima 60% tunai. Nah, pada kasus ini berarti Bank Mitra Buana dia menerima pesanan sebanyak 100.000 lembar dengan harga nominal 10.000 dan ada kurs 102%. Karena kursnya di atas 100% atau di atas nilai nominal, maka akan diakui oleh bank itu sebesar 2% lebihnya sebagai agio saham. Dan di sini ada uang muka pesanan, berarti tidak semuanya diakui sebagai piutang. Piutang itu diakui ketika tidak ada uang muka atau semuanya secara kredit gitu ya. Karena pada dasarnya pesanan saham itu terminnya secara kredit. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan emiten atau PT Mirana di sini membayar uang muka. Di sini uang mukanya sebesar 60% tunai. Kalau tunai pasti akunnya berkaitan dengan kas. Nah, berarti sisanya 40% dari 100.000 lembar, dari 10.000 dikali 10.000 dikali kurs 102% itu merupakan diakui sebagai piutang pesanan saham. Nah, sedangkan tanggal 30 Juni 2017, pesanan tersebut dilunasi secara tunai. Nah, bagaimana kita akan menjurnal dari dua kasus ini? Pertama, ketika si bank menerima pesanan yang secara uang muka sebesar 60%, berarti kas bank akan bertambah di sebelah debit sebesar 60% dikali nilai nominal saham pesanan, dikali saham yang dipesan, dan dikali kurs 102%. Kemudian sisanya diakui sebagai piutang ya, piutang pesanan saham PT Mirana sebesar 408 juta dan dikreditnya adalah sebesar 1 miliar, yaitu akunnya modal saham dipesan, yaitu dari nilai nominal saham per lembar 10.000 dikali pesanan saham 100.000 lembar, maka totalnya 1 miliar. Dan di sini karena kursnya di atas 100%, yaitu 102%, maka 2%-nya diakui sebagai agio saham. Karena kursnya di atas 100%, maka dianggap sebagai agio atau laba dari pesanan saham. Nah, yang tanggal 30 bulan Juni, di sini adanya pesanan dilunasi. Maka jurnalnya ketika dilunasi berarti bank menerima kas ya sebesar total piutang ya total tagihan 48 juta. Kemudian modal saham dipesan yang tadinya ada di sebelah kredit akan dinolkan, jadi di sebelah debit dan penggantinya diakui langsung modal disetor. Jadi pesanan saham ini setelah dilunasi oleh emiten itu sama bank akan diakui oleh modal sebenarnya ya atau modal yang disetor. Ini akan diakui pada kelompok equity atau modal saham. Dan piutang yang tadinya diakui di sebelah debit karena sudah dilunasin, maka piutangnya akan berkurang, maka ada di sebelah kredit. Nah, jadi seperti ini jurnal ketika adanya saham yang dipesan. Saham yang dipesan itu artinya si emiten akan membeli saham bank tetapi baru pemesanan aja. Nah, makanya tadi nanti diakuinya pada saat pelunasan. Nah, terus bagaimana ada kasus pemesanan saham tapi tidak mampu melunasi kekurangannya emiten itu ya, dan bank yang investor ya maksudnya, dan bank selaku emiten harus mencatatnya sesuai dengan perjanjian awal. Artinya berarti ini bank itu akan mencatat pengembalian ya, artinya kan tidak jadi ini dilunasi oleh para investor. Berarti bank yang sebelumnya sudah mengakui agio saham di sebelah kredit, maka dia akan mendebit kembali agio saham. Jadi agio saham akan dinolkan sebesar 20 juta.
Modal saham yang dipesan yang tadinya di sebelah kredit akan dinolkan juga sebesar 1 miliar, maka ada di sebelah debit. Piutang PT Mirana yang tadinya di debit, jadi ada di sebelah kredit, dinolkan juga. Dan kas sebesar 400, maksudnya di sini 489.600. Dari mana itu? Nah, dari penerimaan tunai yang awalnya 612 juta, kita akui hanya sebesar dikembalikannya 80%. Ya kan? Jadi 20% itu sebagai alokasi bank ya. 80% dari mana? 80% dari 612 juta. Maka nilainya 489.600 ya. Ini maksudnya 600. Makanya bank akan mengakui karena di-cancel, karena digagalkan, maka ada pendapatan lain-lain oleh bank. Nah, berarti kalau investor itu akan mencatat beban lain-lain ya. Kalau bank berarti sebagai pendapatan, yaitu 122.400.000. Dihasilkan dari mana? Dari penerimaan tunai awal sebesar uang muka dikurangin dengan pengembalian sebesar 80%-nya. Jadi totalnya 122.400.000. Nah, ini akunnya ada di sebelah kredit. Ini ya. Ini jadi jurnal ketika modal saham itu sudah dipesan, tapi nanti para investor tidak mampu untuk melunasinya. Maka si bank selaku emiten akan menjurnal seperti ini. Kemudian di sini ada treasury ya, treasury. Mungkin treasury ini sudah kalian pelajari juga, yaitu penarikan kembali saham atau pembelian kembali saham. Nah, kalau di bank, pembelian kembali saham yang terbereda dapat dilakukan dengan kerangka untuk mempertahankan struktur kepemilikan, menghindari take over gitu ya, take over dari nasabah ya, atau take over dari investor, memenuhi tuntutan regulasi atau mengimbangi penurunan skala operasi bank yang semakin menurun sehingga tidak perlu modal besar. Dan saham yang dibeli kembali tersebut saham treasury ya. Nah, kemudian pelakuan akuntansinya terdiri dua macam. Pertama, bagaimana dicatat sebesar harga perolehan, dan kedua, bagaimana dicatat sebesar harga nominal. Apabila saham yang diperoleh kembali atau treasury dicatat sebagai harga perolehan, maka pada saat dijual kembali juga dicatat atau dikreditkan sebesar harga perolehan. Jadi perlu digarisbawahi ya. Apabila saham yang berdasarkan harga perolehan, maka pada saat dijual kembali dicatat ya atau dikreditkan sebesar harga perolehannya. Tetapi apabila treasury dilakukan lebih dari satu kali, maka dapat digunakan MTKP, metode masuk terakhir keluar pertama, yang disajikan sebagai pengurang modal. Nah, sedangkan pencatatan pada saat harga nominal atau pada harga nominal metode pengakuannya, saham diperoleh kembali dicatat sebesar harga nominal dan disajikan sebagai pengurang terhadap modal saham. Nah, ini jadi langsung ngurangin modal saham ya, beda ya dengan pada harga perolehan. Harga perolehan itu pada kembali dicatat sebesar harga perolehan. Kemudian, saham yang diperoleh kembali dicatat sebesar harga perolehan, maka pada saat dijual kembali juga dicatat atau dikreditkan sebagai harga perolehan. Ya, sama ya, jadi diakui sebagai sebesar harga perolehannya. Bila pembelian saham tersebut dilakukan lebih dari satu kali, maka digunakan ini udah ya MTKP, ya disajikan sebagai pengurang modal saham. Dan pencatatan didasarkan pada harga nominal. Pada metode ini, saham yang diperoleh kembali dicatat sebesar harga nominal dan disajikan sebagai pengurang terhadap modal saham. Ini ada contohnya di sini ya. Misalkan tanggal 1 Juni melakukan emisi saham sebesar 100.000 lembar dengan nominal 5.000, kursnya 106. Kita cek ya. Ini berarti kasnya 530 juta. Dari mana 530 juta itu? Dari 5.000 dikali 100.000 dikali kurs langsung semuanya 106%. Nah, yang 100%-nya itu diakui sebagai modal saham ya 500 juta, dan sisanya karena di atas kurs sebesar 3% ya, sebesar 3%, maka diakui sebagai agio saham. Ya, agio pasti normalnya ada di sebelah kredit ya. Kemudian tanggal 30 Juni katanya Bank ABC membeli kembali. Berarti ini kalau membeli kembali kasusnya treasury ya, 10.000 lembar saham dengan kurs 103. Bagaimana jurnalnya? Saham treasury pada cash sebesar 51.500.000. Dapat dari mana 51.500.000? Ya. Nah, karena di sini 100.000 dikali 5.000 dikali kurs 106.
Maaf, kalau yang ini berarti 103% ya. Berarti seperti itu, yang 3%-nya adalah agio saham. Nah, nanti selanjutnya contohnya bisa kalian pelajari kembali ya. Kalau ini metode harga nominal, kalau yang barusan metode harga perolehan. Apa bedanya? Kita cek. Bedanya adalah yang pertama 1 Juni sudah sama ya, kas modal saham agio. 30 Juni juga sama. Oh, ya maaf ya. 30 Juni berarti kalau metode harga perolehan dia dicatat sebesar harga perolehannya aja ya. Dan akunnya adalah, kalau ini kan berarti diakui sebagai agio ya, agio saham ya, harga nominal ya. Nah, kalau harga perolehan itu tidak diakui agio sahamnya di sini. Ya. Nah, ini jurnal untuk metode harga nominal. Oke, nanti kalian bisa pelajari kembali ya. Apabila ada yang kurang dipahami, silahkan langsung bisa ditanyakan ke Ibu. Ini ada kasus penarikan kembali saham Treasury ya. Ini contohnya ya, sama ada dua metode harga perolehan dan harga nominal. Dan sekarang kita akan melanjutkan tentang modal pelengkap. Yang tadi adalah tier 1 modal inti ya. Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba modal pinjaman serta pinjaman subordinasi. Nah, ada istilah cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak, Dirjen Pajak ya. Nah, penyisihan penghapusan aktiva produktif atau disingkat dengan PPAP dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktifnya. Ya. Kemudian di modal pelengkap ada modal pinjaman dan ada pencatatan modal pinjaman. Ya, ini akun secara secara singkatnya, ini belum ada angka. Nah, jurnalnya yang dicatat di modal pelengkap adalah pada saat penerbitan, pada saat amortisasi, pada saat penyesuaian bunga, saat pembayaran bunga, dan saat pelunasan pokok pinjaman. Dan di sini juga terdapat istilah akuntansi pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat ada perjanjian tertulis, mendapat persetujuan BI dan tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dan telah disetor penuh dengan minimal jangka waktu 5 tahun. Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapatkan persetujuan BI, serta hak tagih berada pada urutan paling akhir dalam hal bank likuidasi. Akuntansi untuk subordinasi ini prinsipnya sama dengan akuntansi pinjaman diterima. Nah, namun pencatatan ini dimulai dari komitmen disepakati, kemudian pada saat realisasi dan pencatatan selama periode pinjaman subordinasi berupa angsuran pokok ya dan upah angsuran pokok dan bunga. Ini jurnal yang bisa digunakan ya. Kemudian di modal pelengkap tambahan ada juga bank memperhitungkan modal pelengkap tambahan untuk tujuan perhitungan kebutuhan penyediaan modal minimum atau KPMM atau CAR, Capital Adequacy Ratio, secara individu atau secara konsolidasi. Konsolidasi itu gabungan ya dengan perusahaan anak. Nah, modal pelengkap tambahan dalam perhitungan KPMM hanya dapat memperhitungkan risiko pasar. Apa itu KPMM? KPMM adalah kebutuhan penyediaan modal minimum. Ya. Jadi dapat memperhitungkan risiko pasarnya. Pos yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap tambahan adalah pinjaman subordinasi jangka pendek. Ya, yang memenuhi kriteria-kriteria. Yang pertama, nah, ini ya tidak dijamin oleh bank ya, memiliki jangka waktu perjanjian sekurangnya 2 tahun, tidak dapat dibayar sebelum jangka waktu. Nah, ini nanti kalian pahami lagi ya. Nah, kemudian modal pelengkap tambahan untuk memperhitungkan risiko pasar hanya dapat digunakan dengan memenuhi kriteria tidak melebihi 250% dari bagian modal inti yang dialokasikan. Jumlah modal pelengkap dan modal inti ya, tambahan atau modal pelengkap tambahan paling tinggi sebesar 100% dari modal inti.
Di sini jadi tidak ada kelebihan atau kekurangan kurs ya. Modal pelengkap yang tidak digunakan dapat ditambahkan untuk modal pelengkap tambahan dengan memenuhi persyaratan pada poin 4. Poin 4 berarti yang sini ya. Oke. Dan pinjaman subordinasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan melebihi 50% modal inti dapat digunakan sebagai komponen modal pelengkap tambahan dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksudkan pada poin 4 yang ini juga. Demikian pembahasan tentang modal pinjaman episode kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.